Tapi ini bicara tentang kedaulatan bangsa kita ini. Bicara tentang hak milik bangsa Indonesia. Ini milik kita. Jadi saudara, yang saya maksudkan di sini adalah terlepas dari segala pandangan, kita harus ingat bahwa Nusantara, jati diri bangsa Indonesia harus dijaga. Ya dari tadi memanfaatkan masa yang mereka miliki. Entah ujung-ujungnya kalau terjadi konflik horizontal, bukan mereka juga yang turun ke lapangan. Tapi para muhibbin yang kemudian dalam tanda kutip ditumbalkan untuk dibenturkan antar sesama anak bangsa. Ini faktanya. Dia suka ngajak-ngajak perang. Memang kita perang sama Belanda gitu. Dia suka ngajak-ngajak perang. Memang kita perang sama Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang sangat menarik untuk kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama, yaitu dari pencerahan Ustadz Suparman yang memberikan tanggapan tentang kata-kata yang diutarakan oleh Habib Rizik, di mana Ustadz Suparman memberikan penjelasan yang sangat jelas, sejelas-jelasnya. Dan ada beberapa video yang sangat baik sekali untuk kita lihat hingga akhir video nanti. Selamat menyaksikan. Isu ternyata hingga hari ini sekali tidak terbukti. Hembusan isu terkait dengan apa yang mereka juduli G22 dengan apa yang mereka juduli Gerakan 22 September pasukan berani mati Jokowi. Gerakan 22 September dari mana berani mati Jokowi. Demo kita semua tidak mati Jokowi dari mana, karena Rizik Syihab mendapat dengan bocoran di mimbar pergerakan apa, seolah-olah tanggal 22 September Ahad kemarin atau minggu yang lalu akan ada kejadian luar biasa. Hanya Rizik Syihab sampai Amin Rais sampai ia mengeluarkan ultimatum dan termasuk hingga hari ini kita tidak mendapat itu semua. Beliau juga dari mana dia mendapatkan informasi tersebut. Makanya kesimpulan saya ini kemudian mereka sedikit bersuara, nggak jadi demo pasukan berani mati Jokowi tersebut karena tidak pernah dengan Rizik Syihab dan pasukan ini tambah geli lagi, tambah lucu lagi. Loh, mengapa kita sedang dipermainkan oleh isu? Ketika isu sedang dilontarkan oleh orang yang menurut saya orang yang tidak berlalu, kemudian saya juga sampaikan di mimbar Rizik Syihab itu masih jadi kejadian luar biasa. Sudah jelas-jelas dakwahnya tidak terjadi apa-apa dan tidak cenderung apapun. Bertambah lagi selalu menyebarkan gagasan yang mengarah kepada kebencian secara pemerintah yang sah untuk membangun kerasaan. Kita semua masih ingat dan bagaimana anggaran dasar ini merupakan upaya juga bertujuan mendirikan khilafah. Bahkan bukan hanya Rizik Syihab, dalam anggaran dasar Amin Rais, FPI, organisasi yang pernah didirikan oleh Rizik Syihab. Juga dalam salah satu ceramahnya terekam Jenderal Gatot Nurmantio sampai dengan tegas beliau juga berkomentar dengan ini semua. Itu bisa kita buka lagi poin-poin ceramahnya. Dengan tegas dia mendukung ISIS. Sudah jelas ISIS itu organisasi teroris. Dari presiden dan sudah jelas afiliasi ISIS yang ada di Indonesia ini pun telah melakukan serangkaian tindakan teror. Artinya memang lo mengapa yang saya jadi heran itu mengapa masih ada yang sedang dilontarkan oleh orang yang masih ada yang menganggap dia sebagai tokoh publik. Saya juga masih heran masih ada yang kemudian seolah-olah ingin merangkul dia. Sudah jelas-jelas dakwahnya di mimbar-mimbar punya kecenderungan berprovokasi. Buat sebenarnya selalu menyebarkan Indonesia berhenti yang menjadikan dia sebagai pemerintah yang sama. Dia tidak berjuang. Kita semua masih ingat bagaimana anggaran dasar FPI yang juga bertujuan mendirikan khilafah. Ada konsep khilafah dalam anggaran dasar yang mereka miliki. FPI, organisasi yang terjadi di Rizik Syihab. Bahkan dalam salah satu ceramahnya terekam, tapi para muhibbin yang kemudian dalam mendukung ISIS itu bisa kita buka lagi poin-poin ceramah ini dengan tegas dia mendukung ISIS. Dia suka ngajak-ngajak perang ISIS itu sama organisasi teroris. Dia suka ngajak-ngajak perang jelas sama Australia. ISIS yang ada di Indonesia ini pulang sama negara serangkaian Belanda, Australia atau Amerika di kita. Saya yakin orang-orang di sini malah heran itu mengapa masih sudah terbukti ada yang menganggap dia ulama pun diangkut dari masih ada yang menganggap dia sebagai tokoh publik untuk membela, masih ada yang kemudian seolah-olah ingin merangkul dia. Mereka katakan oleh kepada melawan negara. Jadi apapun motifnya kita semua berpikir bagaimana mereka bangsa Indonesia berhentilah menjadikan dia sebagai sebuah representasi perjuangan, bukan orang yang tidak berjuang. Coba Anda lihat agama, kehidupan mereka yang mewah, mengeksploitasi umat, semua serba ada. Dari mana? Atau kepentingan politik tadi memanfaatkan masa yang mereka miliki. Itu ujung-ujungnya kalau terjadi konflik horizontal, bukan mereka juga yang turun ke lapangan, tapi para muhibbin yang kemudian dalam tanda kutip ditumbalkan untuk dibenturkan antara sama anak bangsa. Ini faktanya. Dia suka ngajak-ngajak perang, memang kita perang sama Belanda gitu. Dia suka ngajak-ngajak perang, memang kita perang sama Australia. Kalau benar Indonesia ini perang sama negara penjajah, Belanda, Australia atau Amerika, saya yakin orang-orang begini malah diumpul di belakang. Kan sudah terbukti. Mereka pun diangkut dari Yaman ke Indonesia, bukan untuk membela masyarakat Indonesia, tapi bekerja dengan Belanda. Mau turun oleh VOC, diperalat oleh Belanda untuk membuat masyarakat Nusantara ini tunduk kepada VOC. Ini kenyataannya. Sejarah mencatat sedemikian rupa.
Makanya saya kadang sering Kita geli gitu. Kalau ngeliat Rizik ngajak tapi saya perang, punya Bahar pimpin ngajak umat perang. tertentu, pusat bangsa kami. Dia mau perang sama siapa? Seperti itu. Nama Lalu siapa yang akan dia suruh kemudian komunis, tempur kalian tempat sering perang? ngomong Dia tentang masyarakat PK. pribumi. Akhirnya sesama kita dibenturkan, diadu domba. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba itu. Mereka menari-nari di atas konflik, kemudian memanage isu-isu agama, menggunakan agama sebagai jubah mereka untuk merekrut massa dan mengerahkan massa. Massa didoktrin mereka untuk berani mati, sedangkan mereka hidup dalam kemewahan, hidup dalam keadaan yang serba ada. Nah, ditambah lagi sebetulnya negara kita tuh nggak boleh abai. Saya berkali-kali mengatakan, mengapa negara ini terlalu pengecut dengan preman, terutama preman berjubah. Mengapa kemudian kita menjadi segan dan sungkan dengan ini semua? Padahal jelas-jelas kelompok-kelompok ini kan sering membentur pemerintah yang sah, sering membentur negara. Jadi mohon jangan abaikan segenap anak-anak bangsa yang hari ini sedang berjuang, membela pemerintahnya, membela negaranya, membela bangsanya. Jangan diabaikan sedemikian rupa. Saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang pendakwah-pendakwah jahanam yang dia sering memprovokasi dan mengajak masyarakat muslim ini untuk bertolak belakang atau melawan pemerintah yang sah. Nabi menyebutnya dalam terminologi du'atun ala abwabi jahannam, yakni penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Apa yang dimaksud Nabi penyeru-penyeru pintu jahanam? Yakni orang-orang yang membangun cara beragama yang provokatif, dakwah yang provokatif. Sampai-sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, ceritakan karakteristik mereka kepada kami. Maka lantas kemudian Nabi menjawab, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka akan berbicara dengan lisan kita. Mereka bicara dengan action kita, kata Nabi. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulit mereka sama dengan kulit kita. Artinya secara penampilan mereka mirip dengan penampilan kita, kata Nabi. Mirip dengan penampilan orang-orang Arab pada umumnya. Mereka bicara dengan lisan kita, kulit mereka sama dengan kulit kita, tapi jangan pernah percaya dengan mereka. Karena mereka itu adalah provokator, tukang mengadu domba, mereka adalah perusak, penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Maka lantas kemudian sahabat bertanya, kalau zaman itu sudah tiba ya Rasul, apa yang mesti kami lakukan? Nabi menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Setialah kepada masyarakat kaum muslimin pada umumnya, wa imamahum, dan kepada pemerintah mereka. Artinya memang ini menunjukkan sebuah indikasi. Kelompok yang dikatakan oleh Nabi penyuruh-penyuruh jahanam ini satu punya ciri, mereka ini penampilannya menipu. Penampilannya seperti penampilan kita, kata Nabi. Seperti penampilan orang Arab. Bicara juga dengan actionnya orang Arab. Tapi dakwah mereka itu provokasi. Dakwah mereka itu hanya memanage dan memanfaatkan serta mengeksploitasi umat atas nama cinta. Ditambah lagi, dakwah mereka mengarah kepada melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Ini sudah jelas sekali. Maka kata Nabi, kalau kalian ingin selamat, membersamai umumnya kaum muslimin dan membersamai pemerintah mereka. Jangan sampai kemudian mau dibenturkan dengan pemerintah yang sah. Karena sebetulnya ajaran sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada sama sekali ideologi yang mengajarkan untuk bughah atau melawan kepada pemerintah yang sah. Jadi apapun motifnya, bagaimanapun mereka mengemas keislaman yang ada pada diri mereka, ketika agama mereka gunakan untuk melawan negara dan melawan pemerintah yang sah, sudah bisa dipastikan mereka apa yang disebut oleh Nabi sebagai penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Kita jangan pernah percaya. Makanya kita juga heran di negeri kita ini. Mengapa misalnya PKI, pendiri PKI Al-Aidid, orang yang dari sana. Kemudian Abu Bakar Ba'asyir, orang juga yang dari sana. Abdul Qadir Hasan Baraja, juga orang dari sana. Abdullah Sungkar, Jamaah Islamiyah, juga orang dari sana. Mengapa kemudian orang-orang yang menjadi provokator di negeri kita ini, baik di PKI, kelompok radikal, teroris dan sebagainya, sampai ke FPI, selalu dimotori orang-orang dari sana? Ini yang disebut oleh Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulit mereka sama dengan kulit kita. Mereka bicara juga dengan lisan kita. Jadi sekali lagi saya ingin membangun penyadaran kepada segenap umat Islam yang ada di bangsa ini. Kita jangan lagi mau dimanipulasi. Ujung-ujungnya kita cuma dikorbankan oleh mereka dengan judul muhibbin, lalu kemudian kita dijadikan peluru untuk dibenturkan antar sesama anak bangsa. Jangan pernah mau. Inilah yang disebutkan oleh Nabi setelah zaman penjajahan. Thumma fitnatu sarra, akan muncul fitnah ujian di zaman kemerdekaan. Dakhunuha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Di mana fitnah tersebut akan muncul dari bawah telapak kaki laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai anak cucuku, kata Nabi. Mereka mengaku-ngaku sebagai ahlul baitku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Mereka mengaku-ngaku sebagai anak keturunanku padahal ia bukan bagian dari anak keturunanku, kata Nabi. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena sejatinya keluarga Nabi, wali-wali Nabi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang memprovokasi, apalagi menggunakan agama sebagai alat untuk mengeksploitasi umat demi tujuan materi atau kepentingan politik kelompok tertentu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Masih terkait
seruan Habib Rizik terhadap umat Islam. Kemarin saya menanggapinya dengan cukup keras. Dan saya tertarik dengan ada satu komentar mengatakan rasis banget orang ini katanya. Saya dikatain rasis itu. Saudara, ini bukan masalah rasis atau tidak rasis. Saya ibaratkan ada orang masuk ke rumah Anda, ngatur-ngatur dalam rumah Anda, merusak dalam rumah Anda, memporak-porandakan isi rumah Anda, lalu apakah Anda diam saja melihat itu? Karena Anda berpikir kalau saya menegur, kalau saya bertindak tegas terhadap orang yang masuk dalam rumah saya dengan perilaku seperti itu, berarti saya rasis. Apakah seperti itu? No. Anda pasti menyikapi itu, Anda pasti bertindak tegas terhadap orang yang masuk dalam rumah Anda, yang ngatur-ngatur dalam rumah Anda, yang merusak dan memporak-porandakan isi rumah Anda pasti bertindak tegas. Mungkin Anda tidak mampu melawan secara fisik, tapi mungkin Anda berteriak, maling, atau pencuri, atau perampok, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedang kita bicarakan. Ini bukan masalah politik, tapi ini bicara tentang kedaulatan bangsa kita ini. Bicara tentang hak milik bangsa Indonesia. Ini milik kita. Jadi, saudara, yang saya maksudkan di sini adalah terlepas dari segala pandangan, kita harus ingat bahwa Nusantara, jati diri bangsa Indonesia harus dijaga. Ya. Saya terusik dengan seruan Habib Rizik. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, bersih di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir. Ya, dari dulu kan suka teriak umat Islam, padahal dia bukan pemimpin umat Islam. Yes, dia tokoh agama. Yes, dia seorang Habib, tapi dia bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Yang dari dulu gencar menyerang Presiden Jokowi dengan mengangkat-ngangkat isu PKI, komunis, dan lain sebagainya. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit. Mbak Alawi. Musuh, Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Alawi, hentikan rencana Anda ini. Wow, ini tangkapan yang membuat saya merinding ya. Tangkapan yang membuat seperti nasionalisme dalam dada saya itu berkobar-kobar gitu. Ini luar biasa. Kita tahu Bang Haji Roma Irama ini kan basicnya adalah seorang penyiar Islam melalui lirik-lirik lagu yang diciptakannya. Dan kemudian beliau coba-coba untuk membuat partai politik dan sempat juga bercita-cita menjadi Presiden Republik Indonesia. Itulah Bang Haji Roma Irama. Dan seingat saya, Bang Haji Roma Irama ini bukanlah seorang pendukung Presiden Jokowi, ya, tapi berbicara tentang jati diri bangsa, berbicara tentang Nusantara, hak milik bangsa Indonesia. Saya melihat beliau cukup gelisah dengan adanya fenomena seperti ini yang sering digaung-gaungkan oleh Habib Rizik, PKI, komunis, dan lain sebagainya. Di situ saya mendengar ada satu statement Bang Haji Roma Irama yang sangat menarik. Bicara komunis, bicara PKI. Dari mana komunis? Dari mana PKI? Pentolan PKI itu Aidit. Aidit itu dari Yaman. Oke? Jadi siapa yang komunis di negara kita? Siapa yang PKI di negara kita? Kita tidak bicara tentang tokoh agamanya. Kita tidak bicara entah dia itu ulama, Habib, atau lain sebagainya. No, bukan itu. Kita bicara tentang bangsa. Kita bicara tentang Nusantara. Kita sebagai, nggak masalah ya, kita menyebut pribumi non pribumi nggak masalah ya, karena ini menyangkut jati diri bangsa Indonesia, ya kan? Kita sebagai bangsa Indonesia pribumi, kata Bang Haji Roma Irama, kita orang Nusantara ini harus siuman, harus melek bahwa ada satu gerakan menguasai bangsa Indonesia, dan ini yang tidak boleh kita biarkan. Silakan negara kita terbuka dengan berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Tapi jangan sok menjadi warga negara istimewa, kemudian sok ngatur-ngatur, kemudian merusak dan memporak-porandakan isi bangsa ini. Jangan. Pihak manapun juga, atas nama apapun juga, silakan menjadi warga negara Indonesia yang baik,
yang patuh terhadap segala adab, peraturan, dan perundangan yang berlaku di negara ini. Jangan perilaku segelintir orang seperti yang saya katakan kemarin membuat orang asli Nusantara, bangsa Indonesia pribumi, memandang seluruh kaum imigran itu dengan rasis. Jangan. Mari kita jaga kerukunan. Indonesia punya segala perangkat kepengurusan bangsa dari berbagai segi itu lengkap, komplit. Jangan Anda sok mengangkat diri sebagai pemimpin umat tertentu di Republik ini, kemudian menghasut, memprovokasi untuk melakukan keonaran. Ini kan pemecah belah namanya. Jangan ganggu bangsa kami. Hanya itu yang saya minta. Jangan merusak bangsa kami. Jangan menjadi provokator untuk memecah belah bangsa Indonesia. Ya, saya nggak bicara agama. Ya, ini bukan politik, ini bukan agama. Tapi ini tentang segelintir orang yang menjadi provokator untuk merusak, mengacak-acak isi bangsa Indonesia. Jangan kau rusak bangsa kami. Jangan kau rusak Nusantara. Ini milik kami. Ini tanah tumpah darah leluhur kami. Dan harus kami lestarikan. Dan akan kami wariskan keutuhan bangsa ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kami di masa depan. Jadi tolong, siapapun, pihak manapun, kaum imigran dari bangsa manapun, berlakulah sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat pada adab Nusantara. Pelajarilah adab. Ini Nusantara punya adab. Nusantara punya tata kromo. Menyesuaikan dirilah kalau Anda menjadi warga negara Indonesia. Jangan sok menjadi pemimpin satu kaum. Jangan sok mengangkat diri sebagai pemimpin satu agama, kemudian memprovokasi, membenturkan suku ras agama untuk pencapaian tertentu. Jangan. Ya, kalau Anda berimigrasi ke Indonesia hanya untuk merusak, hanya untuk memecah belah, hanya untuk memprovokasi orang, untuk saling bermusuhan, Anda sebaiknya jangan di sini. Anda ke sana saja, kelahiran leluhurmu sana. Karena keutuhan bangsa Indonesia ini penting sekali untuk kami pelihara. Ya. Bhinneka Tunggal Ika harus kami lestarikan dan kemudian akan kami wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kami di masa depan. Silahkan Anda mau datang di Indonesia sebagai tokoh agama kah, sebagai keturunan Nabi kah, sebagai apapun, kami nggak ada urusan dengan itu. Dan saya secara pribadi yakin tidak seperti itu cara hidup Nabi Muhammad. Tidak seperti itu perilaku Nabi Muhammad. Tolong, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, perlihatkanlah citra diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menabuh genderang perang di masa damai. Nabi Muhammad memiliki sejarah heroik, tapi dia tidak pernah memerangi orang di masa-masa damai. Dia tidak pernah mencari gara-gara dengan orang di masa-masa damai. Sejarah tentang heroiknya Nabi Muhammad itu terbukti di medan pertempuran. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan bahwa Anda itu hebat, Anda itu jago, pergilah Anda ke Timur Tengah. Ya, berperanglah Anda melawan Israel karena di sanalah ada perang. Ini Indonesia, negara merdeka, negara berdaulat, negara damai, negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Tapi kami satu, kerukunan ini akan kami wariskan, akan kami persembahkan sebagai hadiah bagi keturunan kami, anak-anak dan cucu-cucu kami di masa depan. Jangan kau rusak, sekali lagi jangan kau rusak. Tidak ada komunis di sini. Yes, dulu ada Partai Komunis Indonesia, tapi ingat pentolannya bernama Aidit. Dan jelas dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, Aidit dari Yaman. Orang Anda, saya sebenarnya tidak mau spesifik kepada saudara-saudara imigran yang berasal dari Yaman. Saya nggak mau spesifik ke sana. Tapi terpaksa. Karena kalian sering ngomong tentang komunis, kalian sering ngomong tentang PKI, sementara pentolan PKI yang pernah ada di Republik ini berasal dari Yaman juga. Apakah kalian pernah mengoreksi diri? Jadi kalau Aidit itu pentolan PKI itu berasal dari Yaman, sebaiknya kalian koreksi diri untuk menunjukkan citra atau perilaku yang mungkin lebih terpuji dari yang pernah diketahui oleh rakyat Indonesia tentang Aidit, pentolan PKI tersebut. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama bukan soal permusuhan, tapi bagaimana kita sadar untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia agar tidak diacak-acak dengan seenak-enaknya oleh bangsa-bangsa asing yang datang menyamar sebagai warga negara Indonesia. So lebih cinta bangsa ini. Kemudian secara diam-diam mereka melakukan upaya-upaya menguasai bangsa ini. Ujung-ujungnya kita pribumi Nusantara akan terpojok dan tersingkir, dan mereka akan mengklaim bangsa ini milik mereka. Jangan, waspadalah, sadarlah, meleklah. Mari kita yang siuman, kata Buya Syafi'i Ma'arif. Jangan diam. Yang siuman jangan diam. Bahwa ada pergerakan menguasai Indonesia dan ini tidak boleh kita biarkan. Kalau kita lengah, suatu saat kita akan menyesal. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barusan kita dengarkan bersama-sama dan kita lihat bersama-sama di dalam isi video tersebut. Marilah kita ambil hikmah dan manfaatnya. Intinya, jangan sampai kita terprovokasi oleh siapapun yang ingin memecah belah umat, apalagi ingin merusak keutuhan NKRI ini. Jadi marilah kita berpikir secara dewasa agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab.
apalagi orang yang mengatasnamakan agama. Jadi marilah kita terus belajar dan mengkaji ilmu sejarah yang sebenar-benarnya kepada ulama-ulama yang mempunyai dalil dan bukti yang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.